Ini tema yang dibuat oleh tim pengajaran yang tidak biasa ya. Selama 20 tahun kita mengadakan kebaktian dan saya berkhotbah, belum pernah bicara tentang berhala seks. Dan hari ini dibuatin tema seperti ini. Tentu saja kalau boleh milih ya saya lebih suka yang minggu lalu aja ya. Berhala makanan. Ya, karena kalau saudara ngelihat postur tubuh saya sudah pasti gak ada berhala makanan dalam hidup saya. Betul kan? Tapi kalau yang satu ini, waduh. Loh berarti ada Pak ya? Maybe. Saya gak tahu. Kita cek sama-sama nanti. Nah, saya menyarankan kepada setiap pembicara, tentu saja yang akan di guidance oleh tim pengajaran. Tema daripada rock ministry secara global itu glorify the king through the family, tetap ditulis ya. Supaya jemaat tahu bahwa kita itu tidak kemana-mana gitu ya. Kita tetap pada tema yang sama, visi yang sama, tetapi kita mencoba untuk menolong saudara untuk merelevankan, mengaplikasikan bagaimana untuk kita bisa mencapai itu. Lewat how to-nya, lewat apa penghalangnya, lewat bagaimana cara meraihnya. Nah, menjadi sub daripada tema kita. Yang dimana waktu kita ingin seperti yang Yosua ajarkan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah, menyembah, melayani Tuhan. Kadang-kadang itu gak bisa terjadi. Salah satunya loh, bukan satu-satunya. Salah satunya dan yang sering terjadi adalah karena adanya berhala seks di dalam kehidupan keluarga kita tanpa kita sadari. Biasanya memang zaman dulu yang punya berhala seks itu bapak-bapak. Tapi hari ini ibu-ibu jangan seneng dulu. Ya kan? Karena sudah banyak kita dengar ternyata banyak bapak-bapak justru diceraikan oleh ibu-ibu. Betul ya? Karena ada banyak wanita-wanita perkasa yang justru mengalahkan para pria. Nah, biasanya yang jadi korban yang akhirnya nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa beribadah dengan Tuhan, nggak bisa ketemu Tuhan. Biasanya keturunannya yang pasti. Dia jadi kecewa, dia kepahitan. Terus yang salah bapaknya atau emaknya yang jadi yang nerima pahitnya, getahnya Tuhan. Betul ya? Akhirnya keluarganya, anak-anaknya jadi tidak bisa ketemu dengan Tuhan gara-gara ini tadi. Nah untuk itu kita sekarang coba kita lihat, kita pelajari apa sih ini berhala yang namanya seks. Oh saya enggak apa, bahkan saya enggak terlalu suka, enggak usah apa bilang. Saya coba untuk terus mendefinisikan dulu tentang berhala ini ya. Sekalipun mungkin beda dengan yang bulan-bulan lalu atau minggu-minggu lalu, tapi percayalah esensinya sama. Segala sesuatu, kata benda, kata kerja, betul kan? Benda mati, benda hidup, segala sesuatu, barang, manusia, aktivitas, kegiatan, apapun namanya, segala sesuatu yang berakhir kita akhirnya ingini lebih dari sang pemberi, sesuatu tersebut adalah berhala, titik. Ya, terserah apapun itu. Mau itu gadget, mau itu mobil, mau itu anak, mau itu pasangan hidup, mau itu karir, mau itu hobi, mau itu kegiatan pelayanan sekalipun, kalau itu akhirnya membuat kita terikat dan kita jadi addicted, ketagihan, mengingini lebih daripada yang sebenarnya mempercayakan dalam hidup kita, memberikan itu dalam hidup kita, itu disebut sudah menjadi berhala. Yang tidak boleh lagi, yang bahkan harus secepatnya kita runtuhkan. Karena itu adalah penghalang untuk kita akhirnya bisa glorify the King, memuliakan Tuhan lewat hidup kita pribadi, baik bersama keluarga maupun nantinya bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang menjadi dampak akibat daripada apakah kita menyembah berhala atau Tuhan.
Ya. Jadi terus ingatkan diri saudara terhadap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau sudah mulai nggak bisa dilepaskan, kalau sudah mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya atau melakukannya, kalau sudah mulai seperti itu, saudara mulai kompromi waktu mendapatkannya atau melakukannya atau mempertahankannya, sesuatu itu adalah sudah mengikat menjadi berhala dalam hidupmu. Oke, sekarang kita masuk pada poinnya. Masalahnya adalah, nah ini. Sebagai seorang ibu, waktu masa COVID, masa pandemi, yang semua kegiatan belajar itu dilakukan di rumah. Ibu akhirnya memberikan gadget, betul ya? Ini yang di dunia nyata ini maksud saya ambil contoh. Yang tadinya tidak, akhirnya dengan segala kekurangan dan keterpaksaan, mungkin dia harus membeli gadget, dia harus membeli tablet, dia harus membeli handphone, dan akhirnya diberikan kepada anaknya dengan tujuan baik. Dengan tujuan supaya dia bisa belajar di rumah, betul nggak? Dia bisa sekolah di rumah. Dia bisa mengikuti segala kegiatan dan aktivitas yang positif di rumah. Nah, tentu saja waktu mamanya ini memberikan gadget kepada anaknya, dia tahu ada resiko. Karena di dalam mainan baru itu memang ada kenikmatan, ada unsur kesenangan yang bisa membuat dia jadi fokusnya akhirnya kepada mainan yang baru itu. Tapi bagaimana lagi, nggak ada cara lain. Karena dia harus tetap belajar di rumah, dia harus sekolah di rumah, mau nggak mau, dia harus tetap berikan. Akhirnya betul, waktu gadget itu diberikan yang awalnya untuk hal yang positif, dan waktu anak itu mulai menikmati belajar sambil bermain dengan gadget itu, sampai satu kali dia cuek dengan yang memberikan gadget itu. Ya kan? Terjadi kan dalam kehidupan saudara? Anak cuek sama orang tua, istri cuek dengan suami, suami cuek dengan istri, yang nunduk terus berarti itu orangnya itu. Takut melihat saya deh, sungkan. Ya kan? Apalagi nunduknya sambil otak-atik gadgetnya Mas Yan. Loh iya kan? Akhirnya sampai dikasih tahu pelan, dibentak, sampai diteriakin, tetap aja anaknya asik dengan mainan yang baru. Dia mulai terikat, dia mulai fokusnya cuma pada hal yang baru tersebut. Sampai akhirnya dengan terpaksa, supaya anaknya ini tidak semakin hilang, akhirnya terjadilah rebutan. Akhirnya gadget itu harus diambil paksa. Yang tentu saja buat si anak adalah sebuah pergumulan. Dan problemnya adalah waktu kita nggak mengerti, kita malah doa puasa minta itu dikembalikan. Halo? Kita merasa seolah-olah kita butuh tambahan amunisi untuk mendorong. Untuk Tuhan setuju. Untuk Tuhan mau menuruti apa yang seharusnya justru itu menjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Betul? Doa puasa gak dijawab, kita cari keliling seluruh Indonesia. Hamba Tuhan mana yang punya pengurapan kuat untuk bisa mengembalikan gadget tersebut dalam hidup kita. Tanpa cari tahu, tanpa belajar, tanpa kontemplasi merenung. Kenapa ini ya? Halo ibu-ibu, apakah kamu pingin merebut gadget itu dari anakmu sebenarnya? Apalagi kalau saudara tahu bahwa gadget itu masih diperlukan. Enggak kan? Enggak.
Tapi kalau harus merebut karena terpaksa. Karena tahu ada sesuatu yang lebih penting yang bakal hilang. Karena tahu ada sesuatu yang lebih penting yang bakal mencelakakan dia. Dibanding cuman sekedar. Itu tadi, belajar teori-teori yang lewat gadget tersebut. Nah, saya harap lewat ini semua nanti saudara belajar, sudah gak usah menunjuk kanan kiri. Kita kontemplasi sendiri aja. Kita merenungkan diri kita sendiri aja. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang baik. Sudah gak bisa diragukan lagi itu. Sudah gak usah lagi dipertanyakan. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut saudara, kok begini ya? Apakah Tuhan tidak baik? Apakah Tuhan tidak adil? Jangan. Tapi yang saudara harus cari, kenapa kok ini terjadi dalam hidup kita? Nah, apapun kegiatan yang coba kita tawarkan dalam pelayanan ini, entah itu mulai dari ibadah raya sampai dengan ibadah-ibadah yang lain, sampai dengan pelayanan, saya mau kasih tahu, tidak membuat saudara jadi spesial sehingga Tuhan harus menuruti semua yang kau mau. Tidak. Tapi apapun yang kita sodorkan, kita ajarkan, kita berikan lewat pelayanan di tempat ini, membuat saudara semakin mengerti, semakin terbuka apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidupmu. Apa yang Tuhan ingin engkau capai dalam hidupmu. Itu sebenarnya. Nah kadang-kadang apa yang Tuhan mau dengan yang kita mau kadang-kadang memang berbeda. Betul? Yang kita mau dan yang Tuhan mau seringkali berbeda. Seringkali gak sama. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Yang anak saudara mau dan yang kita mau seringkali berbeda. Tapi pertanyaannya mana yang lebih benar? Mana yang lebih baik? Kalau anakmu itu masih remaja ke bawah. Yang masih kurang pengetahuan, hikmat dan pengalamannya. Seringkali yang dia mau adalah biasanya cuman yang mendatangkan kenikmatan atau kesenangan sesaat. Betul? Yang Tuhan mau yang mendatangkan kemuliaan kekal. Yang saudara dan saya mau terhadap anak-anak kita yang mendatangkan kemuliaan yang panjang seumur hidupnya. Yang dia mau cuma yang pokoknya happy hari ini. Kan gitu kan? Oke. Jadi masalahnya adalah ini. Kadang-kadang pemberian Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang baik yang seharusnya Tuhan mau jadi sesuatu yang berguna, bahkan bisa menolong kita untuk bisa lebih bisa berdampak, lebih bisa ya ujungnya memuliakan Tuhan lah. Akhirnya justru jadi bumerang buat kita, mengikat kita, justru akhirnya mencelakakan kita. Termasuk yang namanya seks. Nah sekarang kita mulai masuk ke poinnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Sudah pasti tahu ya, kita dari awal diperintahkan Tuhan beranak cucu. Adakah cara lain beranak cucu kecuali lewat itu tadi? Ada Pak bayi tabung? Iya, zaman Adam belum ada. Iya toh? Zaman Adam belum ada. Tapi kalau saudara disuruh milih bayi tabung atau milih berhubungan dengan pasangan saudara? Halo? Wah ya enak yang berhubungan aja Pak. Biayanya murah. Iya kan? Menyenangkan lagi. Oh iya menyenangkan. Gadget aja, segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Termasuk firman-Nya sebenarnya. Sebenarnya kalau saudara mau
jujur mau merenungkan, pasti ada unsur-unsur yang menyenangkan di dalamnya. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar. Ya. Nah kedua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata penulis buku daripada apa yang kita bahas ini, Kyle Idleman, mengatakan di dalam teks aslinya menjadi satu daging itu juga sebuah pengertian adalah bercampurnya, menyatunya jiwa-jiwa. Sudah tahu kan apa maksudnya jiwa? Pikiran, sifat, kehendak, kemauan itu loh. Lewat hubungan intim sebenarnya sedang terjadi yang namanya dua pribadi yang bertolak belakang sifatnya nggak cocok, ya nggak mungkin bisa hidup tidak dipisahkan sampai maut memisahkan mereka. Itu justru akhirnya bisa pelan-pelan disatukan, dibuat jadi cocok lewat seks. Mata saudara seolah-olah kayak curiga. Wah ini pengajaran apa ini? Loh iya gak sih? Saya mau tanya. Saudara bisa berteman aja. Bersahabat dengan sahabatmu. Ada gak sih sesuatu yang membuat saudara itu bisa melakukan berdua sama-sama happy? Saudara bisa cocok dengan seseorang akhirnya berteman bersahabat. Coba renungkan. Karena ada sesuatu yang bisa saudara lakukan bersama yang membuat saudara berdua happy. Betul gak? Coba bayangkan bisa gak saudara bersahabat dengan orang yang waktu saudara lakukan bersama-sama ribut terus? Bisa gak? Kan gak bisa kan? Waktu sudah gak cocok dengan seseorang dan tidak ada satupun yang bisa menyatukan, tidak ada satupun kegiatan yang bisa mempertemukan, saudara bisa melakukannya bersama-sama dan happy, saudara gak akan mungkin bisa jadi sahabat. Tapi pada waktu secara temperamen gak cocok, tapi karena sama-sama hobi bersepeda, goes, terus gak ada teman lain, akhirnya terpaksa harus dengan teman itu bersepedanya. Akhirnya seminggu 2 kali ketemu untuk bersepeda meskipun secara temperamen yang satu merah, yang satu ungu begitu ya. Yang satu tukang nuntut, yang satu yang secara temperamen bertolak belakang maksudnya. Terus ketemu di sebuah kegiatan hobi yang sama-sama suka dan waktu melakukan bersama bisa happy. Bisa nggak akhirnya bisa nyambung jadi teman? Bisa. Itulah suami istri. Yang gak cocok suami istri, jangan berhubungan seks 5 tahun. Kasih ayat aja 5 tahun. Tiap hari suruh kumpul pendeta. Tapi jangan bangun hubungan intim. 5 tahun, bubar. Iya kak. Iya. Sudah ada buktinya kok. Nah, nanti saya mau kasih tahu lebih dalam. Tegang ini hari ini ya, jangan banyak guyonan. Supaya pikiran sudah gak kemana-mana. Seks adalah aktivitas. Membangun hubungan intim yang bertujuan mempersatukan pribadi yang berbeda. Itu ayatnya tadi kan, jadi satu daging. Bercampurnya, bersatunya jiwa-jiwa. Satu daging maksudnya pribadi yang memang awalnya berbeda itu dari latar belakang sosial mungkin berbeda, pendidikan mungkin berbeda, temperamen berbeda. Tapi dipersatukan Tuhan, gimana caranya bisa cocok? Jadi satu daging yang tidak terpisahkan sampai maut memisahkan mereka. Ini jawabannya nih. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau yang suka berhubungan seks dengan tidak dengan pasangannya, kamu akan satu daging dengan dia. Kamu akan cocok sama dia. Dan lama-lama kalau lebih banyak berhubungannya dengan yang bukan pasanganmu, kamu akan terikat dan memang akhirnya tidak bisa lepas. Ada di sini yang masih melakukan itu? Siapa tahu saking tegangnya terus angkat tangan.
Loh iya toh, nggak apa-apa toh. Jujur kan baik. Lebih baik jujur tidak berdosa daripada aku tapi nggak. Munafik katanya, muka nabi pikiran kotor. Bertujuan mempersatukan pribadi yang berbeda dan ayat berikutnya tadi kan beranak cucu menghasilkan buah akhirnya. Iya clear. Dan saudara lihat Tuhan itu betapa ajaibnya. Buahnya, hidungnya Hendri Hanusa, kepalanya Hendri Hanusa, mulutnya Sela. Wah, ya kan? Tuhan itu luar biasa, saudara. Disatukan secara fisik. Oh iya kan? Sifatnya. Kan gitu kan? Papanya, cara ngomongnya, kayak mamanya. Tapi ada memang yang jeleknya semua yang diambil. Aduh. Anakku kok, aduh. Sing elek-elek tok. Yang jelek-jelek tok yang diambil. Waduh. Tapi Tuhan punya rencana. Jangan khawatir. Iya kan? Ada yang beruntung yang bagus-bagusnya tok. Ya, sudah lihat itu. Jasmine itu, Baby J. Itu dia kan perpaduan ya. Itu beruntung memang. Itu ya orang diberkati Tuhan tuh. Ngambil bagus-bagusnya toh. Bukan berarti nggak ada jeleknya, bukan berarti nggak ada kekurangannya. Tapi yang tampak itulah. Kan anaknya cantik, lucu. Iya kan? Ada perpaduan dari hal-hal positif dari kedua orang tuanya. Banyak yang bagus-bagusnya masuk ke situ. Karena memang tujuan Tuhan lewat hubungan intim. Seks adalah ini mempersatukan. Nah, tadi saya katakan harus dua pihak mengalami happy. Happy. Terus gimana Pak? Inilah pentingnya komunikasi, saudara. Inilah pentingnya komunikasi. Jarang ada orang Indonesia, orang Timur, nggak tahu sih kalau di sini Timur tapi budaya Barat saya nggak tahu. Yang saya pasti tahu adalah itu Pastor Herdi, budaya Barat. Dia pasti gampang tanya ke istrinya, babe, are you satisfaction tonight? Oh iya. Loh betul nggak? Ini bukan pornografi saudara. Ini fakta. Ada teman saya melayani Tuhan. 9 tahun menikah. Akhirnya satu saat bubar dan kita kaget semua. Waktu ditanya, waktu dikonseling, waktu dicari tahu, persoalannya istrinya tidak pernah mengalami happy dalam mereka berhubungan. Nah, karena tidak happy, lama-lama males nggak? Males nggak? Saudara nggak hobi mancing, diajak mancing. Wes sekali itu aja kapok. Bener nggak? Saya pernah diajak mancing teman saya di Nusa Dua sana. Saya pikir, mancing itu asik. Di laut, iya kan, nangkep ikan. Langsung katanya begitu dapat ikannya kadang-kadang langsung dibakar, dimakan. Saya ke sana 3 jam, kewapok saya. Sekali itu aja. Setelah itu mancing mau dikasih apapun, moh. Menurut saya loh ya yang hobi mancing jangan tersinggung. Menurut saya ini pekerjaan yang wow, sangat berat. Iya, sangat berat. Ya apa nunggu ikan nih saudara. Nunggu ikan. Nah, kalau memang salah satu pihak tidak happy, tidak menikmati kegiatan yang kita lakukan bersama, akhirnya kegiatan itu bukan kegiatan yang akhirnya bisa merekatkan kita.
membuat kita jadi satu daging, membuat kita jadi ngeblend, bercampur. Tidak bisa membuat kita jadi akhirnya menerima apa adanya. Kan yang susah kita terima kelemahannya kan? Yang susah kita terima dari pasangan kita kan kelemahannya dia kan? Kalau kelebihannya ya nggak usah ditanya. Tapi kadang-kadang akhirnya kelemahan itu bisa kita terima. Karena kita sering melakukan hal-hal bersama dan dua-duanya happy. Akhirnya kita bisa jadi cincai. Nah karena terus menerus cincai, akhirnya kita jadi nggak apa-apa, nggak masalah lagi. Betul nggak? Akhirnya kita bisa jadi bahkan nggak sedikit loh, jadi ketularan. Betul nggak? Dulu ada bapak-bapak yang nggak suka masak atau ibu-ibu yang nggak suka masak. Karena berumah tangga dengan orang yang suka masak, tiba-tiba nular. Ada kan yang begitu? Tiba-tiba justru bukan lagi bisa menerima, tapi malah bisa terpengaruh. Iya. Jadi awalnya Tuhan menciptakan memang beranak cucu. Kita menjadi satu daging. Tidak terpisahkan sampai maut yang memisahkan. Salah satu lem perekatnya adalah having sex. Iya. Jadi ini bukan porno, ini bukan tabu. Ini yang Tuhan ciptakan. Ini idenya Tuhan. Jadi, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara semua, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Kalau mau konseling dengan Pak Michael, jangan cuma konseling gimana caranya Pak supaya aku bisa tahan baca Alkitab 5 pasal sehari. Gimana caranya Pak supaya aku bisa berdoa, bisa seperti Tuhan Yesus minimal 1 jam. Jangan. Tanyalah, Pak kenapa pasanganku ngamuk terus kalau habis berhubungan seks. Pak Michael pakarnya itu. Lihat aja si istrinya happy, ketawa terus. Iya toh. Kalau ada ibu-ibu yang mukanya kayak pepaya panjang, perlu dikasih tanda. Dan perlu ditanya, apakah dia happy? Kalau yang bapaknya pasti happy sebab. Duh. Pak ada pasien satu, perhatikan. Catat namanya pulang dari. Langsung ada satu yang bakal dikonseling. Iya. Bapak pasti happy, ibu yang sering kali gak happy. Nah kalau sudah mulai gak happy, mulai ada tanda-tanda akan terjadi hal macam itu. Mumpung belum kebablasan, mumpung belum akhirnya dia jadi dingin dan saudara pun lama-lama jadi males. Betul gak sih? Kalau saudara ngajak teman saudara yang gak sama-sama hobi mancing terus saudara ajak ditolak terus. Saudara mau tetap ngajakin dia apa cari orang lain? Jadi istri-istri tolong ya ngerti ini juga. Please ngerti. Nah kalau saudara tolak terus, ya gimana? Wah Pak Luki ngangguk-ngangguk dia, setuju dia. Amin, amin, amin. Dia tahu banyak tentang ini. Jauh lebih senior dari saya. Ya. Iyalah. Jadi ibu-ibu juga harus ngerti. Loh tapi gimana Pak? Saya nggak happy. Apalagi dia seranya sendiri Pak. Habis dia happy sendiri langsung ngorok. Ya konseling makanya. Konseling. Tanya ke yang ngerti. Secara firman Tuhan. Plus ditambahi ilmu psikologi. Supaya ketemu jawaban yang sehat. Jangan tanya ke yang enggak. Tanya mbah di kaki gunung sana. Tanya si emak yang ada di. Wah konyol saudara. Nanti dikasih macam-macam resep. Pasti dijamin pasangan Anda puas. Waduh. Kan banyak tuh sekarang. Tiba-tiba nongol di. Apa namanya. Iklan-iklan handphone kita.
Kata-kata yang bombastis yang enggak itu. Jangan percaya semua sudah. Yang gitu-gitu. Itu semua orang jualan obat. Enggak usah dicoba-coba saudara. Penasaran untuk dibuka. Apa ini? Resepnya ini. Enggak usah. Tanya aja yang sumbernya dari firman Tuhan. Karena ide tentang membangun hubungan intim adalah Tuhan. Bukan badukun. Bukan tukang jamu. Bukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang yang kerjanya bikin sandal, sudah tanya tentang kerusakan mobil saudara. Yang harus saudara tanya, yang paling tepat adalah orang yang bekerja di pabrik mobil itu kan. Atau mekanik daripada pabrik mobil itu. Karena pabriknya, tempat dia bekerja, yang menciptakan mobil itu. Nah, yang menciptakan ide tentang hubungan intim adalah Tuhan. Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres tentang hubungan intim saudara, tanyalah kepada yang menciptakan. Dia yang paling tahu masalahnya ada di mana. Dia yang paling ngerti. Nah, masalahnya kadang-kadang saudara baca sendiri, karena saudara malu, karena gak enak membicarakannya. Saudara baca sendiri di Alkitab, gak ketemu-ketemu. Iya toh? Gak ketemu-ketemu. Maka itu gak ada salahnya, saudara tanya kepada yang ngerti. Yang dipilih Tuhan untuk diberi hikmat, untuk akhirnya memberikan pengertian dan pencerahan tentang itu semua. Gak usah sungkan, gak usah malu. Semua kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Enggak apa-apa. Tapi dengan saudara tidak mau terbuka, dengan saudara tidak mau apa adanya, memang masalah saudara tidak akan pernah selesai. Ingat, apa itu motonya Doulos? Awal daripada sebuah perubahan adalah keterbukaan. Kalau tidak pernah ada keterbukaan, tidak pernah ada kejujuran, memang tidak akan pernah ada perubahan apa-apa. Ya begitu terus. Harus ada keterbukaan. Harus apa adanya. Tapi jangan diceritakan ke semua orang. Ingat ya, ceritakan ke orang yang saudara percaya. Ceritakan ke orang yang memang bisa memberikan solusi. Ceritakan kepada orang yang memang saudara segan, saudara hargai, saudara hormati sebagai pembina saudara. Enggak harus saya, enggak harus. Iya, enggak harus. Saudara punya mentor-mentor di luar tempat ini, enggak apa-apa. Yang penting pastikan mentormu itu juga adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tanyalah kepada mereka daripada saudara simpan sendiri. Waduh, sudah kurang 11 menit. Jadi jelas ya, seks adalah aktivitas untuk membangun hubungan intim yang bertujuan mempersatukan pribadi yang berbeda, mencampurkan, menyatukan jiwa-jiwa yang akhirnya bisa menghasilkan buah. Nah, Tuhan itu sudah kasih sebenarnya apa ya, blueprint gitu loh, lewat anak kita yang tadi saya ceritakan mirip si ini, mirip si mamanya, mirip papanya. Tuhan itu mau kita itu memang ngeblend sebenarnya. Ngeblend lewat apa yang fisik. Dia mau kita secara jiwa itu ngeblend. Akhirnya kalau sudah ngeblend, sudah nyatu, sebenarnya loh ya, kita nggak mungkin bisa pisah memang. Jadi Tuhan ngomong janji nikah, cuma alam maut, cuma maut yang memisahkan kita, itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya saudara. Kita kan kalau nggak ngerti ini seolah-olah wah ini cuma bombastis nih. Janji begini ini apa? Iya karena kamu nggak ngerti. Karena kamu nggak ngerti. Tapi kalau kamu ngerti, semakin kamu ngeblend, bener nggak sih? Kalau kamu cocok dengan seseorang, cocok ya dengan punya sahabat, seseorang yang memang nyambung, sudah ngeblend. Waktu dia pindah ke luar kota atau keluar pulau, kita merasa kehilangan, betul nggak? Kita merasa kesepian setelah itu. Kita merindukan dia, betul nggak? Iya nggak sih? Iyalah. Nah jadi saya mau tanya. Suami istri ini buat alat ukur.
Kalau saudara sudah menikah lebih dari 20 tahun hari ini, terus berpisah dengan pasanganmu, sementara misalnya keluar kayak, pergi kayak, atau acara-acara nggak tahu apalah itu. Pokoknya membuat saudara harus berpisah sementara. Selama beberapa hari, saudara malah senang, tidak rindu, tidak ingin ketemu, tidak ingin cepat-cepat ketemu, something wrong. Ada yang malah enak, tidak ada pasanganku, bebas. Kalau saudara merasa itu, ada sesuatu yang salah dalam hidup pernikahanmu. Seharusnya semakin usia pernikahanmu bertambah, semakin lama ketergantunganmu semakin banyak. Oh iya, iya. Saudara semakin bergantung dengan pasanganmu, semakin terikat, semakin gak bisa lama-lama berpisah. Semakin nyatu soalnya. Itu alat ukur yang paling gampang. 2-3 hari aja udah bingung kita. Halo? Wah kayak kelihatannya ini banyak yang gak begitu ini. Kok rasanya tegangnya kok waduh. Pak Erdi. Makanya dia gak mau pergi lebih dari seminggu di Jakarta. Saya tahu. Why? He's a family man, romantic man. Iya. Dia ingin cepat-cepat pulang. Bukan karena gak suka dengan pekerjaannya. Bukan karena malas bekerja terus. Bukan. Karena ada sesuatu yang hilang. Yang gak ada dalam hari-hari yang dia hidupi hari itu. Loh iya saudara. Iya. Nah kalau ada yang tidak, saya sarankan. Sekali lagi, daftar cepat ke Pak Michael nanti pulang dari kebaktian ini. Kalau saudara gak merasakan itu. Kalau saudara malah merasakan, malah senang. Malah happy, malah bebas. Malah foto-foto. Terus diposting. Waduh, saya suka melihat itu sebab. Dan saya sedih. Kamu ini gimana sih? Justru bangga dia pergi. Seperti burung yang terbang sendirian. Ya ampun. Itu tanda. Sekalipun kamu gandengan kalau ada di gereja. Iya kan? Bisa kan di gereja aja gandengan? Saya kan gak pernah gandengan. Istri saya selalu di belakang. Saya jalan di depan. Sebab saya kelamaan nunggu. Nah ini bukan, gak usah deh. Ini sebenarnya contoh-contoh yang lain ya. Yang saya berikan yang bisa mengikat bekerja, makan. Tapi gak usah karena waktunya habis. Sekarang saya langsung mau berikan way out-nya aja. Terus gimana supaya kita bisa benar-benar sehat dalam hubungan membangun rumah tangga lewat yang namanya membangun hubungan intim. Tetapi tidak menjadi berhala. Tidak menjadi sesuatu yang mengikat kita. Yang sampai akhirnya justru kegiatannya itu yang mendatangkan kenikmatan. Membuat kita addicted, membuat kita ketagihan. Sampai akhirnya kebablasan. Seperti anak main gadget tadi. Terus tidak lagi pada tempatnya. Nah, seolah-olah akhirnya waktu pasangan kita sudah tidak lagi bisa memuaskan kita, kita setuju dengan undang-undang poligami. Ya, ada yang setuju dengan undang-undang poligami? Mau diperbolehkan? Waduh, Ruth ini mesti diangkat dari anggota DPR, di anggota Dewan dia. Dia langsung gini, enak aja. Ya, sudah lihat? Loh Pak, tapi Daud kan berpoligami Pak. Salomo poligami ya, saya tahu. Tapi lihat kehidupannya. Dia adalah seorang pemimpin yang berhasil, tapi seorang ayah yang gagal. Gara-gara poligami. Betul nggak?
Abraham Pak, bapak orang beriman, inspirasi daripada agama Kristen, Yahudi dan saudara kita Muslim. Dan sudah lihat Abraham gagal apa enggak sebagai bapak? Gagal. Sebagai pemimpin, dia sukses. Sebagai raja Daud, hebat. Sebagai raja Salomo hebat. Sebagai bapak, sorry, dia gagal. Sudah jangan pikir tokoh-tokoh di Alkitab itu semuanya sempurna. Enggak. Justru itulah hebatnya Tuhan, justru itulah hebatnya firman Tuhan. Justru itulah hebatnya Alkitab kita. Dia tulis semua jujur apa adanya dan membuat kita supaya berpikir. Mau kayak Abraham, jangan kayak Tuhan Yesus yang benar. Mau kayak Daud, jangan. Yang benar kayak Tuhan Yesus. Yang paling sempurna cuma Tuhan Yesus. Yang lainnya cuma ada bagian sempurna, ada bagian lemah, ada bagian sempurna, bagian lemah. Kita ambil yang baiknya, yang sempurnanya, yang bukan sempurnanya maksudnya, yang positifnya. Nah, dikumpulin positif-positif itu. Yang sempurna cuma satu, Tuhan Yesus. Yang lain enggak. Sudah lihat poligami mendatangkan bencana, saudara. Dan pada awalnya, dari perjanjian lama, Tuhan sudah menentang poligami. Tuhan sudah menentang. Betul gak sih? Karena Tuhan tahu, gak mungkin sukses kamu sebagai bapak kalau kamu poligami. Gak mungkin sukses kamu sebagai seorang ayah kalau kamu melakukan itu. Jadi pemimpin bisa aja, jadi raja bisa aja. Tapi bagi anak-anak biologisnya, bagi orang-orang seisi rumahnya, gak bisa. Dia mungkin saja bisa direspek di perusahaan, dia mungkin saja bisa direspek di gereja, dia mungkin saja bisa direspek di organisasi. Tapi di rumah, sorry. Betul gak? Iya. Iya saudara. Nah kuncinya, tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita. Yang saling mengasihi, bersuka cita, damai, sabar, dalam kesusahan, murah hati, suka menolong, menepati janji, lemah lembut. Dan ditutup dengan satu. Boom, menguasai diri. Yang nulis Paulus sama dengan seperti dia menulis demikian ketiga hal. Iman, pengharapan. Yang terakhir ditutup dengan apa? Kasih. Dan dia tambahin lagi, yang terbesar, yang terpenting, yang terutama adalah kasih. Sekarang saya masukkan ke sini idenya Paulus itu. Kenapa dia tulis menguasai diri jadi hal yang terakhir? Menurut saya sebab semua yang di atas tadi, yang sebelumnya, kalau saudara nggak bisa menguasai diri, sama seperti kalau saudara beriman, saudara berpengharapan, tapi kalau tidak ada kasih, nggak ada gunanya. Saudara lemah lembut, mengasihi, bersuka cita, damai, murah hati, suka menolong. Tapi kalau nggak bisa menguasai diri, akan percuma. Kenapa? Karena kata Amsal dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri, menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sudah tahu kan zaman Amsal ini, kalau kota itu dikasih tembok, tujuannya apa? Supaya musuh gak gampang masuk. Supaya musuh gak gampang nyerang. Itu tembok itu adalah perlindungan yang kuat bagi kota. Nah kalau temboknya roboh, sudah hampir dipastikan kota itu kocar kacir. Kota itu akan lenyap, kota itu akan musnah. Nah waktu saudara gak bisa menguasai diri, mengendalikan diri, kata firman Tuhan, kita akan seperti kota yang roboh yang tinggal tunggu waktu. Apapun kebaikan di dalamnya, tinggal tunggu waktu akan roboh. Saudara lihat ya. Kita sedih sih, ada beberapa hamba-hamba Tuhan senior yang di akhir masa pelayanannya, di akhir-akhir masa hidupnya kan, di usia-usia yang sudah mulai kepala 6, ya toh, kepala 7 mungkin, jatuh dalam problem yang
dalam tanda kutip sedikit menyedihkan. Saya mau tanya, orang-orang yang berhasil sampai jadi orang top begitu, awalnya dia sungguh-sungguh enggak? Awalnya dia militan enggak? Awalnya dia melayani dengan serius enggak? Saya kok yakin ya, mereka semua mengawalinya dengan hebat. Kalau enggak hebat mana mungkin bisa jadi terkenal. Kalau enggak hebat mana mungkin bisa jadi gede pelayanannya. Dia pasti mengawalinya dengan bagus. Tapi sayangnya, itu yang firman Tuhan ngomong. Mengawali dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. Seperti tembok yang roboh. Karena gak mau terus belajar menguasai diri. Mengendalikan nafsunya. Tinggal tunggu waktu, akhirnya jatuh. Jadi jangan sudah pikir dari awal dia udah bejat. Tidak. Awalnya dia pasti baik menurut saya. Nah terakhir, Tuhan Yesus yang ngajarin kita. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami orang Farisi berpuasa? Orang Farisi berpuasa. Tetapi murid-muridmu tidak. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi berpuasa idenya siapa? Halo? I tell you, puasa gak populer memang. Tapi puasa itu harus, saudara. Sudah tahu saya bisa kayak hari ini, saya rutin puasa tiap hari Sabtu, sekalipun gak selalu hadir di acara doa puasa. Tapi saya selalu berpuasa. Bagaimana mungkin saudara bisa menahan hawa-hawa nafsu yang lain yang jauh lebih berat termasuk seks? Kalau saudara cuma nahan makan sekian jam aja gak sanggup. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saudara bisa bertanding main UFC 5 ronde ya kan? Bertarung. Kalau saudara gak pernah melatih mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa. Jadi puasa sebenarnya adalah solusi yang Tuhan kasih untuk kita bisa belajar melatih otot-otot pengendalian diri kita terhadap hawa nafsu. Jadi kalau kita gak pernah puasa, gak heran, gak salah. Kalau gampang sekali kita cuma diiming-imingi. Sate kambing aja kita udah tahu darah tinggi, kita rasanya kayak waduh berat banget. Aneh menurut saya. Masalahnya gak dilatih, coba saudara latih. Saya mau jujur ya ngomong sama saudara ya. Saudara yang kenal saya 20 tahun, saudara pernah lihat gak saya ekstrim naik atau turun berat badan? Kan gak pernah kan? Gak pernah kan, dari dulu segini-segini aja kan. Kenapa? Sebab bagi saya pribadi, sudah boleh tanya nih ke istri saya. Kalau dokter nih ya, misalnya saya suka makan sate kambing, kata Pastor Joshua kemarin. Terus dokter ngomong, kolesterol saya tinggi, dia ngomong, jangan makan sate kambing. Hari itu juga saya langsung bisa stop. Gak perlu saya pelan-pelan, gak perlu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya sudah melatihnya 25 tahun untuk menahan hawa nafsu lewat puasa itu. Jadi gampang saudara. Gak sulit lagi. Percayalah, saudara boleh coba. Waktu saudara terus menerus melatih puasa. Sama, kayak waktu saudara terus menerus melatih otot saudara ngangkat barbel. Mulai dari 2 kilo, naik ke 3 kilo, naik ke 4 kilo, naik ke 5 kilo. Sampai akhirnya mungkin bisa 50 kilo. Tanpa saudara sadari, tahu-tahu galon aqua sudah bisa angkat dengan ringan. Betul gak? Karena otot saudara memang sudah kuat. Nah, mau kuat pengendalian dirimu, mau kuat penguasaan dirimu. Gak bisa dengan doa, kemudian saudara merasa kayak kesetrum, langsung tiba-tiba hari itu kuat. Aku jadi rohani, sudah gak bisa lagi diganggu dengan hawa nafsu. Gak ada itu. Percayalah gak ada itu. Mau hawa nafsumu kuat, mau bisa nahan emosi, mau bisa nahan itu tadi ketamakan, mau bisa nahan
kerakusan, mau bisa nahan terhadap hawa nafsu seksual, gampang. Mulai puasa tiap hari Sabtu. Mulai puasa tiap hari Sabtu. Disiplin. Saya jamin. Kenapa? Saya sudah merasakan. Gampang. Menahan hal-hal yang, apalagi yang kecil-kecil, gampang saudara. Puasa idenya Tuhan. Bahkan sejak perjanjian lama. Apa itu? Sabat. Tuhan sudah tahu bahwa kita ini, daging kita ini lemah. Kalau nggak dilatih otot iman kita, nggak akan bisa. Oke?